Waktu terus berjalan. Pernikahanku dan Adi akan segera digelar seperti kesepakatan yang sudah disetujui. Akad nikah akan dilaksanakan di rumah papa dengan tamu undangan hanya 200 orang saja. Dibagi rata antara rekan papa dan Om Gunawan, juga temanku dan Adi. Kenapa bisa terjadi kesepakatan seperti ini? Karena Adi yang meminta. Ia tidak mau terlalu lama jadi pajangan yang harus tersenyum kepada tamu undangan. Adi juga tidak mau mengadakan resepsi mewah yang hanya akan mempertontonkan kecacatan dia kepada orang banyak. Permintaan Adi sangat menguntungkanku. Seperti dia, aku pun memiliki pemikiran yang sama. Namun, aku sama sekali tidak pernah berpikir jika Adi itu cacat. Dia sempurna, hanya sedang tidak sehat saja. Jika sudah waktunya, nanti pun akan sembuh dan bisa berjalan seperti dulu. Aduh, aku berhenti melangkah saat kaki ini tersandung sofa yang tiba-tiba pindah ke depan tangga. Semua orang sibuk memindahkan, mengemasi barang-barang agar rumah menjadi luas. Wedding organizer sudah mulai menata rumah agar terlihat bak istana cinta yang indah. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan, melihat tim WO yang bekerja bahu-membahu untuk mempersiapkan acara pernikahan yang akan digelar esok pagi. Rasanya jantungku tidak baik-baik saja. Melihat karangan bunga dan hiasan dinding membuatku deg-degan terus-menerus. Gugur bercampur bahagia. Sama seperti waktu dulu, lebih malah. Dulu banyak menangis karena sedih pernikahanku tidak akan dihadiri orang tua. Sekarang jangankan orang tua, keluarga besar turut hadir, menghantarkanku menjadi ratu dalam istana rumah tangga. Mama, Safa berlari hingga menubruk kakiku. Di kepalanya ada bunga yang disusun indah seperti mahkota. Cantik sekali anak mama. Siapa yang buatin ini? Ujarku seraya memangkunya. Tante itu mah, banyak sekali bunganya di sana, ujar Safa seraya menunjuk ke ruang tengah. Di sana ada beberapa wanita muda yang sedang merangkai bunga untuk hiasan. Satu di antaranya Naima yang ikut bersama mereka. Melihat rumah yang berantakan dengan orang-orang yang berlalu lalang membuatku menjadi pusing. Aku memutuskan untuk naik ke lantai 2, menyepi di sana bersama Safa. Bukan menyepi, jika dengan putriku, lebih tepatnya mengasuh. Permisi mbak, ruangan untuk merias di mana ya? Saya mau menyimpan alat make up, tanya seorang wanita saat aku hendak masuk ke dalam kamar. Di bawah, tapi yang untuk pengantinnya di sini saja. Saya tidak mau campur sama yang lain, ucapku, membuat dia paham. Perempuan yang kutaksir usianya 40 tahunan itu menyimpan satu kotak make up di kamarku, lalu kembali ke bawah untuk menyimpan alat-alat yang lainnya. Mungkin dia akan berpikir, aku ini wanita yang sombong karena tidak mau satu ruangan dengan keluarga yang lain. Sebenarnya bukan sombong, tapi tidak mau bertemu dengan dua wanita yang bibirnya julid waktu itu. Aku kira mereka akan kapok dan gak mau datang ke sini lagi. Ternyata tidak sama sekali. Mereka tetap hadir dengan wajah dan mulut yang sama, menyebalkan. Aku langsung menutup pintu setelah wanita tadi pergi, kemudian merebahkan diri di ranjang seraya menggoda Safa dengan menggelitiknya. Ih, mama, nanti mahkota Safa lusak. Jaritnya tidak terima. Safa bangun. Ia turun dari ranjang dengan memegangi bunga-bunga kecil di kepalanya. Wajahnya merengut, berjalan ke depan cermin. Mama jahil, ucapnya lagi, seraya memperbaiki letak mahkota itu. Aku tertawa, seraya ikut turun dari ranjang, kembali menggodanya, membuat Safa berteriak, menghindari jariku yang mencolek pinggangnya. Ih, mama, jangan.
Safa lari ke sofa di depan televisi. Aku mengikuti dia dengan mengacungkan 2 jari ke arahnya. Mama, gak boleh gitu. Itu tidak baik, ujarnya, menggoyang-goyangkan jari telunjuk ke arahku. Tapi Mama gemes lihat Safa. Pengen peluk, ujarku, merangsek mendekatinya. Stop, Mama. Jangan seperti itu. Jangan nakal ya. Safa berkacak pinggang dengan sebelah tangan tetap memegang mahkota bunga yang bertengger di kepalanya. Saat hendak maju kembali, suara dering ponsel menghentikan aksiku. Aku memilih mengambil ponsel dan membiarkan Safa berjalan ke depan cermin lagi. Halo, ucapku menempelkan ponsel ke telinga. Rindu, ujar pria di seberang sana. Salah sambung, Tuan. Namaku Alina, bukan Rindu. Yang namanya Rindu sudah meninggal 3 minggu yang lalu, ujarku seraya mengulum senyum. Aku merindukan wanita pemilik suara ini, bukan mencari wanita bernama Rindu. Aku terkekeh. Kemudian kaki tanpa alas ini melangkah ke arah balkon, membuka pintu kaca, hingga udara sejuk kurasakan dari luar sana. Al, apa? Jawabku. Bagaimana dengan jantungmu? Yang di sini selalu berdebar, tidak sabar menunggu hari esok. Masa? Aku biasa saja, ucapku berbohong. Dia tidak tahu jika sebenarnya aku pun merasakan detak yang tak biasa dari jantung ini, seperti ada genderang yang ditabu berirama di dalam sana. Ah, dasar bohong. Jujur saja, jika kamu pun sedang merasa deg-degan, atau jangan-jangan kamu sudah tidak sabar untuk ritual esok malam. Ritual esok malam? Ritual apa? Tanyaku menahan senyum, seraya menyandarkan punggung pada pintu kaca. Ritual malam pengantin. Aku dan dia tertawa bersamaan hingga mata ini berair. Entahlah, tawa ini karena lucu atau karena terlalu bahagia. Yang jelas, semua tentang dia aku suka. Selain memiliki wajah tampan, Adi itu pria yang memiliki pemikiran dewasa. Merasa nyaman berada di dekatnya, dengan balutan canda yang selalu membuat hariku dipenuhi tawa. Insya Allah, aku akan bahagia dengannya. Gimana dengan Om Gun? Aman? Tanyaku kemudian. Aman, sudah kembali jinak dia. Gimana dengan Bapak? Aman juga. Papa sedang melihat orang-orang yang bekerja membersihkan lahan untuk tempat parkir. Hening kembali. Sepertinya pembahasan kami sudah habis, tapi tidak mau mengakhiri panggilan telepon. Aku masih ingin mendengar suaranya, meskipun hanya untuk berbasa-basi. Safa? Tanya Adi lagi. Ada. Dia... Aku menelengkan kepala melihat putriku sedang joget-joget gak jelas di depan kaca. Lanjutku, seraya tersenyum melihat tingkah lucu putriku. Dengan mahkota masih melekat di kepala, dia menggoyangkan tubuhnya bak seorang penari cilik. Asal memang, tapi itu lucu, membuatku tertawa dan ingin memeluk tubuh berisi dengan pipi cabi itu. Alihkan ke video ya. Aku ingin melihat Safa, ujar Adi lagi. Aku mengiyakan permintaan Adi. Kamera ponsel kuarahkan pada Safa. Pelan, aku berjalan mendekati gadis yang masih anteng dengan dunianya. Sesekali, anak itu menggendong Popo untuk diajak bercermin. Lalu disimpannya kembali boneka itu di atas meja rias. Tawa Adi terdengarnya dari seberang sana. Safa masih belum menyadari jika ada kamera yang menyoroti aksinya. Hingga pada akhirnya, gadisku menoleh dan langsung mengambur ke pelukanku dengan tawa yang menggemaskan. Kenapa berhenti, Safa? Ujar Adi membuat wajah Safa bersemu merah. Hei, kok malah sembunyi? Aku ikut menimpali. Safa mengangkat kepala, memberikan senyuman ke arah layar ponsel yang menampakkan wajah Adi. Aku dan Safa duduk lesehan di lantai dengan ponsel yang aku sandarkan pada kursi meja rias. Adi mengobrol dengan Safa. Putriku itu menceritakan
Jika saat ini di rumah sedang banyak orang, dia juga memamerkan bunga di kepalanya yang sejak beberapa jam yang lalu menjadi teman barunya. Papa, Safa cantik gak pakai ini? Tanya Safa dengan menelengkan kepala. Wah, tentu saja Safa cantik, seperti bidadari ya, sama seperti yang di belakang. Cantiknya bukan kaleng-kaleng. Tunjuk Adi ke arahku. Hah? Apa Cantik? Emang bisa masuk ke dalam kaleng? Kaleng celengan yang ada di kamar Safa, ucap putriku sangat polos. Tentu saja ucapannya itu membuatku dan Adi tertawa. Sedangkan Safa malah nyengir, tidak merasa ditertawakan. Beberapa saat bersua lewat sambungan telepon, aku mengakhiri panggilan karena harus memandikan Safa. Gadisku tidak boleh mandi terlalu sore. Dia akan bersin-bersin meskipun dimandikan dengan air hangat. Waktu terus berjalan, tapi sangat terasa lambat. Aku terus melihat jam yang menggantung dengan jarum yang menunjukkan pada angka 7 malam. 1 jam, 2 jam, hingga kini sudah pukul 11 malam. Tapi mata ini enggan untuk terpejam. Beberapa kali aku menghampiri cermin, mengelus kedua pipi, lalu kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit dengan kupu-kupu kertas yang menggantung di sana. Pandanganku kini beralih pada punggung tangan yang sudah dihiasi henna warna putih. Kemudian ingatanku langsung tertuju pada kamar bawah yang mungkin sudah didekorasi seindah mungkin. Jadi pengen lihat, ujarku seraya beringsut turun dari tempat tidur. Aku keluar dari kamar, meninggalkan Safa yang sudah tidur, menuruni satu persatu anak tangga yang sudah dilapisi karpet merah. Belum tidur Al? Tanya Tante Ratna yang masih berada di ruangan televisi. Belum Tan. Tante, kok belum istirahat? Aku balik bertanya. Belum ngantuk. Mau kemana? Tanya Tante Ratna lagi. Aku menunjuk kamar yang berdampingan dengan kamar Mama dan Papa. Tante Ratna paham, lalu menganggukkan kepala. Wah, aku terkagum-kagum melihat dekorasi yang begitu indah di kamar yang akan menjadi kamar pengantinku ini. Bunga-bunga segar dirangkai seindah mungkin di setiap sudut ruangan. Kelopak bunga mawar merah sudah disusun rapi, membentuk simbol cinta dengan handuk yang menyerupai dua angsa yang saling berhadapan di atas ranjang. Aku mengambil ponsel, memotret ranjang itu, lalu mengirimkannya pada Adi. Beberapa menit kemudian, ponselku berdenting, menandakan ada pesan yang masuk. Masya Allah, apa itu akan menjadi kamar kita? Balasan dari pria itu membuatku tersenyum. Bukan, itu kamar sepasang angsa. Apa kamu tidak melihat ada pemiliknya di sana? Ujarku membalas pesan Adi. Angsa? Ah iya, angsa itu singkatan lagi. Keningku mengernyit membaca pesan Adi. Singkatan dari apa? Tanyaku. Adi sayang Alina. Aku tertawa dengan balasan yang Adi kirim, namun tidak mau mengakui jika saat ini hatiku tengah berbunga-bunga. Enggak nyambung Di, ujarku, kembali mengirimkan pesan. Tidak nyambung? Kalau gitu, coba kamu hitung ada berapa kelopak bunga mawar merah di atas ranjang itu. Aku menggelengkan kepala, seraya mengetik pesan untuk Adi. Mana mungkin aku akan menghitung kelopak bunga itu. Yang ada nanti malah akan berantakan. Aku nggak tahu dan aku gak mau ngitung juga. Nanti malah merusaknya. Ya sudah, kalau gak mau ngitung, tapi kamu harus tahu, jika cintaku tidak hitung-hitungan padamu. Aku menutup mulut, menahan senyum. Pipiku mulai memanas, dengan aliran darah terasa menghangat. Astaga, digombalin segitu saja sudah membuatku melayang. Apalagi nanti jika dikelonin. Astagfirullahaladzim. Aku memukul kepalaku yang sudah mulai korslet. Bersambung.